Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat kembali bertemu di mata pelajaran geografi. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem informasi geografi. Sebelum kita memasuki materi, tidak lupa Bapak ingatkan agar kalian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran, agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang pengertian sistem informasi geografis. Selanjutnya, sistem atau komponen dalam sistem informasi geografis, serta yang terakhir yaitu pengolahan sistem informasi geografis. Yang pertama, pengertian sistem informasi geografi. Secara umum, sistem informasi geografis ialah sistem khusus untuk pengelola data yang memiliki informasi spasial atau yang bereferensi ke ruangan. Atau dalam arti sempitnya, sistem informasi geografi ini merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi ke ruangan. Nah, jadi dalam sistem informasi geografi, data yang diolah atau yang dihasilkan itu merupakan data yang bereferensi ke ruangan atau data spasial. Nah, selanjutnya pengertian sistem informasi geografi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Barok, sistem perangkat yang dapat melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengambilan kembali, pengubahan, dan penayangan dari data-data ke ruangan. Selanjutnya, pengertian sistem informasi geografi menurut Aronnax, yaitu sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografi. Selanjutnya, menurut Barros dan Wiradisastra, sistem informasi geografi merupakan sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi. Dengan kata lainnya, SIG adalah sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi ke ruangan bersamaan dengan seperangkat dengan operasi kerjanya. Sedangkan menurut Anon, sistem informasi geografi adalah sistem informasi yang dapat memadukan antara data grafis atau spasial dan data teks atau atribut objek yang dihubungkan secara geografis di bumi. Adapun menurut Sunji Nurai, sistem informasi geografi adalah sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data yang bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan serta pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Jadi, berdasarkan beberapa pengertian tadi, dapat kita katakan bahwa sistem informasi geografi adalah sistem informasi yang dapat mengolah, menyimpan, dan menghasilkan data yang bereferensi ke ruangan atau berbasis spasial. Selanjutnya kita masuk ke sistem atau komponen dalam SIG. Komponen yang pertama yaitu manusia atau pengguna. Nah, pengguna sistem informasi geografi ini mempunyai tingkatan pada sistem informasi lainnya.
dan tingkatan spesialis teknis yang mendesain dan mengelola sistem sampai pengguna yang memanfaatkan sistem informasi geografi untuk membantu pekerjaan. Jadi pada komponen yang berupa manusia atau pengguna ini, artinya karena SIG ini merupakan suatu sistem, jadi manusia yang dapat mengoperasikannya. Dan SIG ini dibuat juga untuk kepentingan manusia. Jadi sangat besar peranan manusia dalam pengembangan sistem informasi geografi ini. Selanjutnya, komponen sistem informasi geografi yang kedua yaitu metode. Yaitu metode yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan SIG yang tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa maksud metode di sini ialah segala cara yang digunakan untuk mengoperasikan sistem informasi geografi ini. Bagaimana cara kita mengolahnya untuk menghasilkan suatu data yang dapat memberikan informasi mengenai keruangan. Jadi dengan kita memahami metode dengan baik dan dapat mengoperasikan cara kerja sesuai metode, maka kita dapat mengolah data-data spasial untuk dijadikan informasi yang berkaitan dengan keruangan. Selanjutnya, komponen yang ketiga dalam sistem informasi geografi yaitu alat atau komputer. Nah, pada komponen ini terbagi menjadi dua perangkat. Ada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras yaitu perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat keras SIG mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi, serta mendukung operasi-operasi basis data dengan volume data yang besar secara cepat. Perangkat keras ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, alat untuk input data seperti mouse, digitizer, dan scanner. Selanjutnya, alat untuk mengolah data seperti hard disk, prosesor, RAM. Dan selanjutnya, alat untuk mengeluarkan output data seperti plotter, printer, dan scanning. Jadi, perangkat keras itu ialah benda-benda yang dapat digunakan untuk mendukung analisis geografi. Baik alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data, mengolah data, atau mengeluarkan suatu data informasi geografi tersebut. Selanjutnya, perangkat lunak atau software. Perangkat ini digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisis, dan memvisualkan data-data, baik data spasial maupun non-spasial. Perangkat lunak yang harus ada dalam komponen software SIG antara lain alat untuk memasukkan dan memanipulasi data SIG, database management system, alat untuk menganalisis data, dan alat untuk menampilkan data dan hasil analisis. Jadi perangkat lunak dalam komponen sistem informasi geografi ini ialah segala sistem atau aplikasi yang dapat melakukan proses penyimpanan, menganalisis, dan memvisualkan data-data sistem informasi geografi ini. Selain tiga komponen yang telah disampaikan tadi, juga ada komponen lain yang penting dalam sistem informasi geografi ini, yaitu data sistem informasi geografi. Data dalam SIG ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial yaitu data hasil pengukuran,
pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat bumi. Sedangkan data atribut yaitu data yang mempresentasikan aspek-aspek deskriptif dari fenomena yang dimodelkan. Jadi, data-data inilah yang dapat diolah untuk dijadikan informasi pada sistem informasi geografis. Selanjutnya kita masuk ke materi pengolahan sistem informasi geografi. Ada beberapa tahap dalam pengolahan sistem informasi geografi ini. Tahap yang pertama yaitu tahap perolehan data. Data yang akan dimasukkan dalam proses selanjutnya harus akurat agar dapat menyajikan informasi yang akurat juga. Tahap selanjutnya yaitu tahap input data sistem informasi geografi. Nah, data-data yang diperoleh tadi baik itu berupa data lapangan, data peta, data citra penginderaan jauh maupun database dimasukkan ke dalam program SIG untuk selanjutnya diproses ke tahap berikutnya. Setelah data SIG tadi dimasukkan ke dalam sistem, tahap berikutnya berupa tahap pengolahan, manipulasi, dan analisis data SIG. Tahap ini merupakan tahap inti dari keseluruhan rangkaian program sistem informasi geografi. Adapun tahap akhir dalam pengolahan SIG ini berupa tahap output data SIG. Output yang disajikan antara lain peta, bagan, grafik, tabel, atau hasil-hasil perhitungan yang dapat berwujud tampilan pada layar komputer, pada kertas printer, atau pada media yang lainnya. Nah, ini merupakan gambaran singkat dari proses pengolahan data SIG. Pada tabel-tabel yang paling kiri tersebut, itu merupakan contoh data-data yang dapat diproses untuk dijadikan informasi dalam sistem informasi geografi. Ataupun data-data tersebut baik berupa tabel, laporan, pengukuran lapangan, peta, foto udara, citra satelit, data DEM, dan data-data lainnya. Selanjutnya, setelah tersedianya data-data yang kita butuhkan, tahap selanjutnya berupa input data. Nah, input data ini dapat digunakan dengan cara scanning, digitasi, entry data atribut, editing, pembangunan topologi, transformasi proyeksi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya setelah data-data yang kita perlukan tadi kita input atau kita masukkan ke sistem pengolahan, maka data-data tersebut akan kita masukkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap processing, di mana data-data yang kita masukkan tadi kita manipulasi dan kita lakukan analisis terhadap data tersebut. Adapun proses manipulasi dan analisis data ini dapat kita sebut dengan overlay, dissolve, clip, buffer, interpolasi, query, join table, dan lain-lain. Setelah data-data yang sudah diinput tadi dilakukan proses manipulasi dan analisis, maka tahap selanjutnya ialah penyajian data atau yang biasa disebut sebagai data output, di mana data output inilah yang menyajikan informasi ke ruangan yang dihasilkan dari data-data spasial tadi. Adapun output data dapat berupa tabel, peta, laporan, ataupun soft copy yang menyajikan informasi berbasis spasial atau ke ruangan. Demikianlah
pembahasan pada pertemuan kita pada hari ini. Apabila masih ada materi yang belum dipahami, silahkan tanyakan kepada Bapak. Untuk pertemuan pada hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.